bersama para samana. Sore harinya mereka berhasil mengejar para pertapa, para samana yang kurus-kurus, dan menawarkan pada mereka perkawanan dan kepatuhan. Mereka diterima. Siddhartha memberikan pakaiannya pada seorang brahmana miskin di jalan. Lalu ia sendiri hanya memakai cawat dan jubah berwarna tanah yang tidak dijahit. Ia hanya makan sekali sehari dan tak pernah sesuatu yang dimasak. Ia puasa selama 15 hari. Ia puasa selama 28 hari. Daging menyusut dari paha dan pipinya. Mimpi-mimpi gelisah berkelip resah dari matanya yang membesar. Kuku panjang perlahan tumbuh pada jemarinya yang kering. Jenggot kasar dan lebat tumbuh di dagunya. Tatapannya berubah dingin kala bertemu wanita. Mulutnya mencibir meremehkan kala ia melintasi kota penuh dengan orang-orang berbusana bagus. Ia melihat para pedagang berniaga, pangeran-pangeran berburu, orang-orang berkabung menangisi kerabat mereka yang mati. Pelacur-pelacur menawarkan diri. Tabib-tabib berupaya menolong orang-orang sakit. Pandita-pandita menentukan hari paling bertuah untuk pembuahan. Para kekasih bercinta, para ibu menyusui anak mereka, dan semua ini tidak layak mendapat tatapan matanya. Semua itu kebohongan, semua itu bau kebohongan. Semua berpura-pura penuh makna dan bahagia dan indah, dan semua hanya pembusukan belaka yang terselubung. Dunia terasa getir. Hidup adalah siksaan. Ada sasaran yang menjulang di depan Siddhartha. Sasaran tunggal. Untuk mengosongkan diri. Kosong dari dahaga. Kosong keinginan. Kosong impian. Kosong kegembiraan dan duka. Mati terhadap dirinya sendiri. Tidak lagi menjadi diri. Menemukan ketentraman dengan hati yang sudah dikosongkan. Terbuka bagi keajaiban dalam pikiran yang tidak mementingkan diri. Itulah sasarannya. Begitu segenap diriku dikuasai dan mati. Begitu segenap hasrat dan setiap dorongan sudah sunyi dalam hati. Maka bagian paling mendasar dari diriku pasti tergugah. Bagian paling dalam diriku. Yang bukan lagi diriku. Rahasia nan agung. Sambil membisu, Siddhartha memaparkan dirinya ke berkas cahaya matahari yang membakar di atasnya. Berkilau menahan kepedihan, berkilau menahan dahaga, dan berdiri di sana hingga tidak lagi merasakan kepedihan maupun dahaga. Dengan membisu, ia berdiri di sana waktu musim hujan. Air menetes dari rambutnya mengaliri bahu yang membeku, mengaliri pinggul dan kaki yang membeku. Demikianlah si penobat berdiri di sana. Hingga tak lagi bisa merasakan dingin yang menusuk bahu dan kakinya. Hingga mereka diam. Hingga mereka tenang. Dengan membisu, ia meringkuk di tengah semak-semak berduri. Darah menetes dari kulit yang terbakar. Dari luka-luka membusuk, mengalirlah nanah. Dan Siddhartha tetap kaku, tak beranjak. Hingga darah tidak lagi menetes. Hingga tak ada lagi yang tersengat. Hingga tak ada lagi yang terbakar. Siddhartha duduk tegak dan belajar menghemat napas. Belajar bertahan dengan hanya sedikit napas. Belajar berhenti bernapas. Ia belajar diawali dengan napas untuk menenangkan detak jantungnya. Belajar memperlambat detak jantungnya hingga hanya perlahan. Lalu nyaris tidak ada. Diajari samana paling tua. Siddhartha berlatih penyangkalan diri, berlatih meditasi, sesuai dengan aturan samana yang baru. Burung bangau terbang melintasi hutan bambu, dan Siddhartha menerima bangau ke dalam jiwanya. Terbang melintasi hutan-hutan dan pegunungan, menjadi bangau, makan ikan, merasakan tusukan kelaparan seekor bangau, mengucapkan gaukan bangau. Mati sebagai bangau. Serigala mati menggeletak di tebing berpasir.
dan jiwa Siddhartha masuk ke dalam bangkainya, menjadi serigala mati, terbaring di pasir, membengkak, bau, membusuk, dicabik-cabik kawanan anjing dubuk, dikuliti burung bangkai, menjadi kerangka, menjadi debu, tersapu angin melintasi ladang-ladang. Dan jiwa Siddhartha kembali, pernah mati, pernah membusuk, pernah tersebar sebagai debu, pernah mencicipi kemabukan suram dari siklus, menanti dengan dahaga baru bagai pemburu di dalam celah. Tempat ia bisa lolos dari siklus, tempat berakhirnya semua pangkal sebab, tempat keabadian tanpa penderitaan dimulai. Ia mematikan indera-inderanya, ia mematikan ingatannya, menyelinap keluar dari dirinya dan memasuki ribuan bentuk lain, menjadi hewan, menjadi bangkai, menjadi batu, menjadi kayu, menjadi air, dan bangun setiap kali untuk menemukan dirinya yang lama kembali. Baik waktu matahari maupun bulan bersinar, menjadi dirinya lagi, membalik dalam siklus, merasakan dahaga, mengalahkan dahaga, merasakan haus yang baru. Siddhartha belajar banyak ketika bersama Parsamana. Belajar banyak jalan untuk ditapaki yang menuntun pergi dari diri sendiri. Ia menyusuri jalan pengingkaran diri dengan cara merasakan sakit, melalui penderitaan sukarela, dan mengatasi rasa sakit, lapar, haus, dan letih. Ia menapaki jalan pengingkaran diri dengan cara meditasi, dengan membayangkan bahwa pikiran kosong dari semua gambaran. Jalan ini dan banyak jalan lain yang ia pelajari untuk ditelusuri. Ribuan kali ia meninggalkan dirinya sendiri. Selama berjam-jam dan berhari-hari ia berada dalam bukan diri. Tetapi meskipun jalan-jalan itu mengantar pergi dari diri, pada akhirnya selalu menuntun kembali kepada diri. Meski Siddhartha mengelak dari diri ribuan kali, menetap dalam ketiadaan, menetap dalam hewan, di dalam batu, kembalinya tidak terelakkan, tak terhindarkan saatnya, ketika ia mendapati dirinya kembali di bawah cahaya matahari atau cahaya bulan, dalam bayangan atau dalam hujan, dan sekali lagi menjadi dirinya sendiri dan Siddhartha, dan kembali merasakan penderitaan dari siklus yang sudah dipaksakan kepadanya. Govinda hidup mendampinginya, menjadi bayangannya, menapaki jalan-jalan yang sama, menjalani upaya-upaya yang sama. Mereka jarang sekali berbicara, tidak melebihi apa yang diperlukan bagi pengabdian dan latihan-latihan. Sesekali mereka berdua berjalan melintasi desa-desa untuk meminta makanan bagi mereka sendiri dan guru-guru mereka. Bagaimana menurutmu, Govinda? Suatu hari Siddhartha berbicara ketika sedang meminta makanan. Menurutmu, bagaimana kemajuan kita? Apakah kita sudah mencapai suatu sasaran? Govinda menjawab, kita sudah belajar dan akan terus belajar. Kau akan menjadi samana hebat, Siddhartha. Kau sudah belajar setiap latihan dengan cepat. Para samana sering mengagumimu. Suatu hari nanti kau akan menjadi orang suci, Siddhartha. Ujar Siddhartha. Mau tak mau, aku merasa sesungguhnya bukan begini, kawan. Yang sudah kupelajari dengan berada di tengah para samana hingga hari ini. Oh Govinda, bisa kupelajari lebih cepat dan dengan cara lebih sederhana. Di setiap kedai minuman, di bagian kota yang ada rumah-rumah pelacur, kawanku. Di tengah para kusir kereta dan penjudi, aku bisa mempelajarinya. Ujar Govinda. Siddhartha mengolok-olokku. Bagaimana mungkin kau belajar meditasi, menahan nafas, mati rasa terhadap lapar dan sakit di tengah orang-orang malang ini? Dan dengan tenang Siddhartha bertutur.
seakan-akan berbicara pada dirinya sendiri. Apakah meditasi? Apakah meninggalkan tubuh sendiri? Apakah puasa? Apakah menahan napas sendiri? Itu adalah melarikan diri dari diri, pelarian sejenak dari penderitaan sebagai suatu diri, mematikan rasa sejenak dari indera-indera terhadap kepedihan dan kesia-siaan hidup. Pelarian yang sama, mematikan rasa sejenak yang sama, bisa didapatkan kusir kereta sapi di kedai minum beberapa mangkuk anggur beras atau ragi santan, lalu dia tidak merasakan dirinya sendiri lagi. Dia tidak merasakan kepedihan hidup lagi. Maka dia menemukan mati rasa sejenak dari indera-inderanya. Ketika terlelap di atas mangkuk anggur besarnya, dia menemukan apa yang ditemukan Siddhartha dan Govinda ketika mereka melarikan diri dari tubuh mereka melalui latihan-latihan panjang. Berada dalam bukan diri. Seperti itulah Govinda. Ujar Govinda. Kau berkata begitu, kawanku, padahal kau tahu bahwa Siddhartha bukan kusir kereta sapi dan Samana bukan pemabuk. Betul bahwa peminum mematikan rasa inderanya. Betul bahwa dia melarikan diri sesaat dan beristirahat. Tetapi dia akan kembali dari khayalan, mendapati semua tidak berubah, tidak menjadi lebih bijaksana, tidak mendapat pencerahan, tidak naik beberapa jenjang. Lalu Siddhartha berucap sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Aku belum pernah jadi pemabuk. Tapi aku tahu bahwa aku, Siddhartha, hanya mendapat mati rasa sekilas saja dalam latihan-latihan dan meditasi-meditasiku. Dan aku sama jauhnya dari kebijaksanaan, dari penyelamatan. Seperti anak dalam rahim ibu. Aku mengerti ini. Oh Govinda, aku mengerti ini. Sekali lagi pada kesempatan lain, Siddhartha pergi dari hutan bersama Govinda untuk meminta makanan di desa. Bagi saudara-saudara dan guru mereka. Lalu Siddhartha mulai berbicara dan berucap, bagaimana Govinda? Apakah kita sudah di jalan yang benar? Apakah kita akan semakin dekat pada pencerahan? Apakah kita akan semakin dekat pada keselamatan? Atau mungkin kita hidup dalam lingkaran, padahal kita menyangka sudah lolos dari siklus? Ujar Govinda, kita sudah belajar banyak Siddhartha, dan masih banyak yang harus dipelajari. Kita tidak berputar-putar dalam lingkaran. Kita sedang menanjak. Lingkaran ini berbentuk spiral. Kita sudah menaiki banyak tingkat. Jawab Siddhartha. Menurutmu, berapa usia samana kita yang paling tua? Guru kita yang terhormat. Ujar Govinda. Yang paling tua mungkin sekitar 60 tahun. Lalu Siddhartha. Dia sudah hidup selama 60 tahun dan belum mencapai nirwana. Dia akan menjadi 70 dan 80. Dan kau dan aku akan jadi sama tuanya dan melakukan latihan-latihan kita. Berpuasa dan meditasi. Tetapi kita tidak akan mencapai nirwana. Dia tidak dan kita tidak. Ah Govinda, kupikir dari semua samana yang ada, mungkin tidak satu pun akan mencapai nirwana. Kita menemukan penghiburan. Kita menemukan mati rasa. Kita belajar kemahiran, mengelabui orang lain. Tetapi yang terpenting, jalan utama di antara semua jalan tidak akan kita temukan. Kalau saja, kata Govinda, kau tidak mengucapkan kata-kata mengerikan itu, Siddhartha. Bagaimana mungkin di antara begitu banyak orang terpelajar, antara begitu banyak brahmana, antara sekian banyak samana yang bersahaja dan terhormat, antara sekian banyak yang berupaya penuh gairah, begitu banyak orang suci, tak ada yang akan menemukan jalan utama dari semua jalan?
Tetapi Siddhartha berkata dengan suara penuh kesedihan serta ejekan, dengan nada tenang, sedikit sedih, sedikit mencemooh. Segera, Govinda, kawanmu akan meninggalkan jalan para samana. Dia sudah berjalan di sisimu untuk waktu lama. Aku menderita kehausan, Govinda, dan pada jalan panjang para samana, dahagaku tetap sekuat sebelumnya. Aku selamanya haus pengetahuan. Aku selalu dipenuhi pertanyaan. Aku bertanya-tanya kepada para Brahmana, tahun demi tahun, dan aku bertanya pada Veda yang suci, tahun demi tahun. Dan aku sudah bertanya kepada para samana yang berbakti, tahun demi tahun. Barangkali, Govinda, akan sama baiknya, sama cerdas, sama menguntungkan, seandainya aku bertanya kepada burung rangkong atau simpanse. Makan waktu lama bagiku, dan aku tetap belum selesai belajar ini. Ah, Govinda, bahwa sesungguhnya tak ada yang bisa dipelajari. Sungguh, aku yakin, sebenarnya tak ada hal yang kita sebut belajar. Kawanku, hanya ada satu pengetahuan, dan pengetahuan ini ada dimanapun, yakni Atman. Dan Atman ini ada di dalam diriku dan dirimu, dan di dalam setiap makhluk. Maka aku mulai percaya bahwa pengetahuan ini tak mempunyai musuh yang lebih buruk daripada hasrat untuk mengetahuinya. Hasrat untuk belajar. Mendengar ini, Govinda berhenti berjalan, mengangkat tangannya dan berucap, "Kalau saja kau, Siddhartha, tidak mengganggu kawanmu dengan kata-kata semacam ini. Sesungguhnya kata-katamu membangkitkan ketakutan dalam hatiku. Dan pikirkanlah, bagaimana dengan kesucian doa? Bagaimana dengan kehormatan kaum Brahmana? Bagaimana dengan kesucian para samana? Kalau yang kau lakukan itu benar, bahwa tidak ada pembelajaran, lalu apa yang akan terjadi dengan semua yang suci, yang bernilai tinggi, yang luhur di dunia, wahai Siddhartha?" Lalu Govinda menyandungkan sebuah ayat dari Upanishad kepada dirinya sendiri. Dia yang dengan merenung, dengan roh yang telah dimurnikan, khusyuk dalam meditasi Atman. Kebahagiaan hatinya tak mungkin diuraikan dengan kata-kata. Namun Siddhartha tetap membisu. Ia merenungi kata-kata yang diucapkan Govinda kepadanya dan memikirkannya sampai ke kata penghabisan. Ya, pikirnya, sambil berdiri dengan menundukkan kepala, apa yang tersisa dari semua yang bagi kita ini tampak suci? Apa yang tersisa? Apa yang bisa tahan uji? Lalu ia menggelengkan kepalanya. Demikianlah, kedua pemuda tinggal bersama para samana selama sekitar 3 tahun dan berlatih bersama. Lalu suatu ketika terdengar kabar, desas-desus, mitos yang sampai kepada mereka sesudah diceritakan kembali berulang kali. Ada seorang laki-laki, namanya Gautama, yang mulia, Sang Buddha. Ia sudah mengalahkan penderitaan dunia dalam dirinya dan menghentikan siklus kelahiran kembali. Katanya, ia mengembara ke seluruh negeri sambil mengajar, dikelilingi murid-murid, tanpa harta benda, tanpa rumah, tanpa istri, memakai jubah kuning pertapa, tetapi sikapnya gembira. Ia manusia bahagia. Para Brahmana dan pangeran membungkuk di hadapannya dan menjadi muridnya. Mitos ini, desas-desus ini, legenda ini berkumandang santer. Aroma wanginya menyebar di sana-sini. Di kota-kota, para Brahmana membahasnya, dan di hutan, para samana lagi dan lagi. Nama Gautama, Sang Buddha, sampai ke telinga kedua pemuda itu.
diiringi omongan bagus dan omongan buruk, diiringi pujian dan fitnah. Ibaratnya ada wabah sampar berjangkit di sebuah negeri. Lalu tersebar berita bahwa di suatu tempat ada seorang bijak, orang pintar yang berilmu, yang dengan ucapan dan napasnya bisa menyembuhkan semua yang terserang wabah sampar. Dan ketika kabar itu tersiar ke seluruh penjuru negeri, dan semua orang membicarakannya, banyak yang percaya, banyak yang meragukan, tetapi banyak yang beranjak pergi secepat mungkin untuk mencari orang bijak itu, sang penolong. Demikianlah mitos ini menyebar ke seantero negeri. Dongeng semerbak tentang Gautama, sang Buddha, orang bijak dari keluarga Sakya. Menurut mereka yang percaya, ia sudah mempunyai pencerahan tinggi, yang tertinggi. Ia ingat kehidupan-kehidupan yang lalu. Ia sudah mencapai nirwana dan tak pernah kembali ke dalam siklus. Tak pernah lagi tenggelam ke dalam sungai gelap bentuk fisik. Banyak hal indah dan luar biasa yang diberitakan tentang dirinya. Ia sudah melakukan banyak keajaiban, sudah mengalahkan iblis, sudah bertutur dengan para dewa, tetapi para musuhnya dan mereka yang tak percaya berkata bahwa Gautama adalah penggoda yang sombong, menghabiskan waktunya penuh kemewahan, mencemooh persembahan, tak berilmu, dan tidak mengenal latihan maupun penghukuman diri sendiri. Dongeng tentang Buddha terdengar sangat manis. Aroma mukjizat mengaliri dari laporan-laporan ini. Bagaimanapun, dunia sedang sakit. Hidup terasa begitu keras. Lalu lihatlah, seperti ada sumber air yang memancar. Seorang pengabar yang berseru, menghibur, lembut, penuh janji-janji mulia. Dimanapun kabar tentang Buddha terdengar, dimanapun di daratan India, para pemuda mendengarkan, merasakan kerinduan, harapan, dan di antara para putra kaum Brahmana di kota-kota dan desa-desa. Setiap musafir dan orang asing selalu disambut gembira kalau ia membawa berita tentang dia, yang mulia, Sang Sakyamuni. Dongeng itu juga sampai ke telinga para samana di hutan, dan kepada Siddhartha dan Govinda. Lambat laun, tetes demi tetes, setiap tetes syarat harapan, setiap tetes syarat keraguan. Mereka jarang membahasnya, karena yang tertua di antara para samana tidak menyukai dongeng ini. Ia mendengar bahwa orang yang diduga sebagai Buddha ini dulunya pertapa dan tinggal di hutan, tetapi kemudian kembali pada kemewahan dan kenikmatan duniawi. Dan ia tidak memandang tinggi Gautama ini. Maka suatu hari Govinda berkata kepada sahabatnya, "Oh Siddhartha, hari ini aku pergi ke desa, dan seorang Brahmana mengundangku masuk rumahnya. Dan di dalam rumahnya ada putra seorang Brahmana dari Magadha yang telah melihat Buddha dengan mata kepalanya sendiri dan mendengarnya dia mengajar. Sungguh, ini membuat dadaku nyeri ketika bernafas. Dan aku berpikir dalam hati, kalau saja kami berdua, Siddhartha dan aku, mendapat kesempatan untuk mendengar ajaran dari mulut manusia yang sempurna ini. Katakan sahabatku, tak inginkah kita pergi ke sana dan mendengarkan ajaran-ajaran dari mulut Sang Buddha?" Ujar Siddhartha. "Oh Govinda, selama ini kupikir Govinda akan tetap bersama para samana. Selama ini aku yakin Govinda ingin hidup sampai berumur 60 dan 70 tahun dan tetap mempraktikkan kemahiran serta latihan-latihan yang pantas untuk seorang samana. Tetapi lihatlah, ternyata aku belum mengenal betul Govinda, dan hanya sedikit yang ku ketahui tentang hatinya. Jadi kini kau, kawan setiaku, ingin menapaki jalan baru dan pergi ke sana, tempat Sang Buddha menyebarkan ajarannya." Ucap Govinda.
Kau mengolokku. Oloklah sesukamu, Siddhartha. Tetapi bukankah kau juga sudah terjangkit hasrat, gairah untuk mendengarkan ajaran-ajaran ini? Dan bukankah kau pernah berkata padaku bahwa kau tidak akan lebih lama lagi menapaki jalan para samana? Mendengar itu, Siddhartha tertawa dengan tawa khasnya. Suaranya mengungkapkan sedikit kesedihan dan sejumput ejekan, dan katanya, "Nah Govinda, kau sudah berbicara bagus sekali. Kau ingat dengan tepat. Kalau saja kau ingat hal lain yang kau dengarkan dariku, yaitu bahwa aku sudah sangsi dan lelah dengan ajaran dan pembelajaran, dan kepercayaanku pada kata-kata yang disampaikan para guru kepada kita sangatlah kecil. Tetapi mari kita lakukan. Sahabatku, aku bersedia mendengarkan ajaran-ajaran ini. Meskipun dalam hati aku yakin kita sudah mencicipi buah terbaik dari ajaran-ajaran ini," ujar Govinda. "Kesediaanmu menggembirakan aku. Tapi katakan, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ajaran Gautama sudah mengungkapkan buahnya yang terbaik kepada kita, bahkan sebelum kita mendengarnya?" Ujar Siddhartha, "Biarlah kita makan buah ini dan kita tunggu kelanjutannya, Govinda. Tetapi buah ini, yang sudah kita terima lantaran Gautama memanggil kita pergi dari para samana, apakah dia bisa memberikan hal-hal lain yang lebih baik? Oh kawanku, mari kita nantikan dengan hati tenang." Hari itu juga Siddhartha memberitahu Samana tertua tentang keputusannya, bahwa ia ingin meninggalkan mereka. Ia memberitahu Samana tertua tentang segala kesopanan dan kerendahan hati yang pantas untuk orang yang lebih muda dan menjadi murid. Tetapi Samana itu marah karena kedua pemuda ini meninggalkannya, dan ia berbicara dengan suara keras dan melontarkan umpatan-umpatan kasar. Govinda kaget dan dilanda perasaan malu. Tetapi Siddhartha mendekatkan mulutnya ke telinga Govinda dan berbisik, "Sekarang aku ingin menunjukkan pada si tua bahwa aku sudah belajar sesuatu darinya." Siddhartha menempatkan dirinya dekat sekali di depan si Samana tua. Dengan sanubari penuh konsentrasi, tatapannya menangkap tatapan si tua, mencabut daya kekuatannya, membungkamnya, mengambil kehendak bebasnya, menundukkannya ke bawah kehendaknya, memerintahkannya untuk melakukan dengan tenang apapun yang dituntut Siddhartha darinya. Si tua membisu, matanya tak bergerak, kehendaknya lumpuh, lengannya terkulai ke bawah. Tanpa daya ia takluk kepada Siddhartha. Pikiran Siddhartha mengendalikan Samana tua yang terpaksa melakukan apa yang diperintahkannya. Maka demikianlah, si tua membungkuk beberapa kali, melakukan gerak isyarat pemberkatan, tergagap mengacukan doa untuk perjalanan baik. Lalu kedua pemuda membalas bungkukan dengan berterima kasih, membalas doanya lalu pergi diiringi salam. Dalam perjalanan, Govinda berkata, "Oh Siddhartha, kau belajar lebih banyak dari para samana ketimbang yang ku ketahui. Sangat sulit sekali untuk menyihir samana tua itu. Sesungguhnya kalau kau tetap di sana, tak lama lagi kau akan belajar berjalan di atas air." "Aku tak ingin bisa berjalan di atas air," kata Siddhartha. "Biarlah para samana tua puas dengan pencapaian seperti itu."